Pernah dengar nggak sih soal sebuah kerajaan yang kayaknya terlupakan, tapi perannya wah luar biasa penting sebagai jembatan peradaban di Nusantara? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah Kesultanan Pajang, dan yang lebih seru lagi, kita akan bongkar strategi kepemimpinan super jenius dari seorang pemimpin yang bangkit dari tengah-tengah kekacauan buat menyatukan Jawa. Untuk memahami gimana seorang pemimpin jenius bisa muncul, kita harus mundur sedikit, kembali ke titik nolnya, sebuah kerajaan yang lagi kacau balau. Jadi kita akan lihat dulu nih kekosongan kekuasaan yang brutal banget setelah hegemoni Demak runtuh. Jadi gini, tragedinya itu dimulai tahun 1546, Sultan Trenggana dari Demak wafat. Dan ini yang jadi pemicu konflik internal yang dahsyat banget. Perebutan tahta yang bikin seluruh negeri bergejolak. Nah, di tengah situasi kayak gini, masyarakat itu udah kangen banget sama sosok pemersatu yang bisa mengakhiri perang saudara ini. Dan dari kekacauan inilah muncul tokoh sentral kita, Sultan Hadiwijaya. Nah, yang menarik, dia nggak memilih pesisir, yang biasanya jadi pusat kekuasaan, justru dia memilih pedalaman sebagai basisnya. Sebuah pilihan yang ternyata sangat-sangat strategis. Coba deh lihat peta ini. Posisi Pajang itu pas banget di aliran Sungai Bengawan. Ini bukan sekedar sungai biasa loh, ini tuh jalan tol peradaban pada masanya. Kenapa? Karena posisi ini ngasih Hadiwijaya kontrol penuh atas dua hal penting. Lumbung beras di pedalaman, sekaligus akses vital ke perdagangan maritim di pesisir. Jenius kan? Jadi, gimana caranya Hadiwijaya membangun kerajaannya? Ternyata bukan cuma model kekuatan militer loh, tapi dengan sebuah filosofi kepemimpinan yang, wah, canggih banget. Yuk kita bedah bareng-bareng 4 pilar strateginya. Dan inilah dia cetak birunya. Yang luar biasa adalah strategi ini masih relevan banget, bahkan kalau kita analisis pakai teori kepemimpinan modern. Coba bayangin deh, fondasi sebuah kerajaan itu kayak pendopo ini, ditopang sama 4 pilar utama, pemersatu, komunikator, positioning, dan ketangguhan. Inilah fondasi yang bikin Pajang sukses besar. Oke, pilar pertama, menjadi pemersatu. Ini keren banget. Setelah menang perang, dia nggak habisin lawannya. Justru sebaliknya, dia rangkul kembali kerabat kerajaan yang tadinya jadi musuh dan ngasih jabatan-jabatan strategis buat teman-teman seperjuangannya. Langkah ini benar-benar menyembuhkan luka perang dan langsung menciptakan stabilitas. Lanjut, pilar kedua, komunikator. Hadiwijaya ini bukan cuma raja, tapi juga seorang diplomat ulung. Momen kuncinya itu pas pertemuan agung di tahun 1581. Di sana, dia berhasil mengukuhkan pengaruhnya dengan lebih mengutamakan komunikasi politik, bukan adu otot atau konfrontasi. Kekuasaan bukan hanya tentang pedang, tapi tentang siapa yang bisa diajak bicara. Dalam banget ya. Kutipan ini benar-benar merangkum filosofinya dengan sempurna. Buat dia, kekuasaan sejati itu letaknya di kemampuan membangun aliansi dan dialog. Ini pelajaran kepemimpinan yang gak akan pernah lekang oleh waktu sih. Pilar ketiga adalah soal positioning atau penempatan diri. Hadiwijaya ini paham banget kalau kekuasaan itu butuh legitimasi. Jadi, dia nggak cuma ngandelin kekuatan politik, tapi juga berhasil meraih dukungan spiritual dari para ulama terkemuka saat itu, kayak Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Dan yang brilian, dia berhasil menyatukan keraton sebagai pusat politik dengan masjid sebagai pusat agama. Dan pilar terakhir, ini yang paling personal mungkin. Ketangguhan atau resilience. Ini adalah cerminan kisah hidupnya sendiri. Bayangin, dari seorang yatim piatu yang sempat terbuang, dia bisa jadi sultan yang diakui di seluruh Jawa. Dia juga berhasil mengubah desanya yang sederhana jadi pusat kerajaan yang megah. Ini bukti nyata mentalitas pantang menyerah. Lalu, apa hasilnya dari keempat pilar strategi ini? Nah, hasilnya adalah sebuah kerajaan yang stabil, makmur, dan punya identitas budaya yang unik banget. Bisa dibilang inilah zaman keemasan Pajang. Di zaman keemasannya, Pajang berhasil menciptakan sebuah sintesis budaya yang luar biasa. Tradisi agraris Jawa kuno itu diselaraskan, dirukunkan dengan nilai-nilai Islam dari pesisir. Kerennya lagi, mereka bahkan pakai aksara Arab Jawi atau yang kita kenal sebagai pegon sebagai identitas resmi buat urusan administrasi dan dakwah. Tapi, ya seperti dalam banyak kisah-kisah besar, tantangan terbesar itu seringkali datang dari tempat yang nggak kita duga-duga. Dalam kasus Pajang, tantangan itu datang dari orang terdekatnya sendiri. Dan disinilah letak ironi sejarahnya. Anak angkat yang dia besarkan dan dia kasih kekuasaan, Sutawijaya, justru tumbuh jadi rival terbesarnya. Kekuatan Mataram yang dibangun oleh Sutawijaya pelan-pelan mulai menandingi pusat kekuasaan di Pajang. Dan akhir dari era Pajang ini datang dengan sangat cepat.
Konflik fisik akhirnya pecah di tahun 1582. Nggak lama setelah pertempuran itu, Sultan Hadiwijaya wafat. Setelah ada krisis suksesi singkat di tahun 1587, pusat kekuasaan resmi bergeser sepenuhnya ke Mataram. Pajang pun jadi negara bawahan. Meskipun pemerintahannya terbilang singkat, menganggap Pajang sebagai sebuah kegagalan itu salah besar. Peran Pajang itu jauh lebih penting dari itu. Yuk kita lihat warisan abadinya. Band visual ini, menurut saya, dengan cemerlang menggambarkan peran Pajang. Dia itu adalah jembatan peradaban. Pajang berhasil menghubungkan era Islam maritimnya Demak ke era Islam agrarisnya Mataram. Lewat jembatan inilah, Islam menyebar lebih jauh ke pedalaman, dan budaya literasi juga jadi lebih terstandarisasi. Jadi, setelah kita menelusuri seluruh perjalanan ini, apa sih warisan pemikiran yang bisa kita bawa pulang? Ada 3 pelajaran abadi dari Sultan Hadiwijaya. Pertama, soal ketangguhan pribadinya, yang membuktikan kalau latar belakang itu bukan takdir. Kedua, kekuatannya dalam membangun jaringan, yang menunjukkan kalau diplomasi itu seringkali lebih ampuh daripada pedang. Dan yang terakhir, inklusivitas, yaitu kemampuannya menyatukan tradisi lama dan nilai-nilai baru buat menciptakan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kisah Sultan Hadiwijaya ini bukan cuma sekedar catatan sejarah loh. Ini adalah sebuah studi kasus kepemimpinan yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang, buat kita semua, bagaimana sebuah strategi yang usianya sudah 500 tahun ini bisa menginspirasi dan bahkan mungkin mengubah cara Anda memimpin dalam kehidupan Anda sehari-hari?